Oke. Selamat malam saya ucapkan kepada semua jemaat yang hadir di tempat ini. Sekaligus saya menyapa juga untuk jemaat ataupun yang sedang menyaksikan live streaming Facebook atau YouTube kita juga. Dan saya harap semuanya baik-baik saja dalam lindungan Tuhan. Amin. Baik, malam ini kita sudah menyanyikan lagu pujian sungguh indah. Saya percaya setiap orang Kristen harus suka bernyanyi, memuji Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini, oke? Baik, dan saya akan khotbahkan dan kita akan banyak buka ayat ya dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan bolak-balik. Dan pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gembala, terutama Pak Stephen dan Pak Sento yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk berkhotbah pada Rabu malam ini. Dan saya dengan cerita dari Musa, dia banyak dapat kesaksian dari para pengkhotbah yang sudah pernah khotbah di tempat ini, di mimbar ini, di atas mimbar ini, dan mereka bilang, wah beda ya, ada sesuatu ini, agak gemetar begitu ya. Dan bagaimana dengan saya? Well, ya sedikit gemetar dan puji Tuhan, semoga tetap ini ya, fokus, oke. Oke, baik. Dan karena mungkin tidak hanya karena jemaat ini kita tahu jemaat yang benar, di atas ada dikatakan jemaat Allah yang kudus, tiang dan dasar kebenaran bahkan dikatakan, dan juga saya tahu juga di tempat ini yang duduk di bangku ini banyak ahli Taurat dan orang Farisi, oke. Dan juga tentu yang lebih saya perhatikan adalah ketika saya selesai khotbah di mimbar ini, tentu saya masih hidup, oke. Saya tidak langsung di rapture dan orang-orang masih akan melihat ya hidup saya bagaimana dan lain sebagainya. Jangan sampai setelah saya khotbah di mimbar ini, kemudian setahun kemudian, 2 tahun kemudian saya pindah gereja, mungkin ke Mon, lalu punya 5 istri. Sangat konyol jadinya. Oke, hanya joke saja. Oke, baik, kita akan langsung membuka firman Tuhan. Dan saya ajak semuanya untuk membuka dari Matius 16 ayat 13 sampai 14. Matius 16 ayat 13 sampai 14. Oke, Gembala si Stephen sudah mengkhotbahkan seri pengajaran tentang Injil Matius, dan dia sudah minggu lalu dia sudah sampai ke pasalnya yang ke-12. Dan nanti dia akan sampai ke 16 mungkin tahun depan, karena tahun ini tinggal setengah bulan lagi, oke. Baik, kita akan bacakan. Oke, saya akan bacakan pada Anda silakan perhatikan di Alkitab Anda masing-masing, oke. Di Matius 16 ayat 13 hingga 14 demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Oke, baik, mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapak Surgawi, kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau mengumpulkan kami di tempat ini, dan kami sudah menyanyi, memuliakan nama-Mu, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti, dan terutama hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami semua dapat belajar sesuatu dari firman yang disampaikan pada malam hari ini, terutama hamba sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dan mohon belas kasihan-Mu dari awal sampai akhirnya. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, baik, judul khotbah saya pada malam hari ini adalah siapa Yesus menurut orang sejamannya, gitu ya. Tadi kita sudah baca ketika Yesus bertanya pada murid-muridnya, siapa menurut orang sejamannya Yesus itu? Dan ada yang berkata bahwa ia adalah Elia, ada yang berkata ia Yeremia, dan ada juga yang berkata bahwa ia adalah Yohanes Pembaptis gitu. Karena orang zaman saat ini, kita yang hidup saat ini, kita sudah punya Alkitab yang lengkap yang sudah dikanonkan, ada PL dan PB, terutama di PB, kita dapat membaca kisah hidup Yesus. Kita bisa mengenal dia, meskipun tidak penuh ya, karena kita harus terus mengenal dia.
Kita tahu Yesus itu siapa melalui kehidupan dia dan lain sebagainya. Tapi orang-orang sezaman Yesus ketika dia hidup, sekontemporer Yesus ketika dia hidup, mereka tidak punya perjanjian baru. Oke? Yang mereka punya adalah perjanjian lama, itu pun di sinagoga-sinagoga dan tidak dimiliki oleh pribadi, begitu. Jadi mereka mengira-ngira ini Yesus ini siapa sih gitu. Soalnya Yesus banyak melakukan mukjizat dan dia berkeliling kemana-mana dan mengajar dan menyembuhkan orang, membangkitkan orang bahkan ya. Jadi mereka menerka-nerka siapa Yesus ini begitu. Dan tentu mereka menyebut 3 tokoh ini dengan pasti ada alasannya. Nah, kita akan mempelajari apa sih kemiripan atau karakteristik dari 3 tokoh ini yang sama dengan Yesus, yang membuat mereka mengambil kesimpulan bahwa oh, Yesus adalah Yeremia, Yesus adalah Elia, Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Oke. Dan kita tahu bahwa ketika Yesus menanyakan hal ini di pasal ke-16 di Matius 16 ini, ketiga tokoh ini sudah mati. Yeremia sudah mati lama, kemudian Elia juga, dan Yohanes Pembaptis kita tahu dia sudah dibunuh oleh Herodes, ya. Dan kita dapat baca ceritanya itu di kita buka di Markus 6 ayat 14 sampai 16. Bahkan Herodes sendiri mengira bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang dibunuh kemudian dibangkitkan kembali begitu. Coba kita buka di Markus 6 ayat 14 sampai ke 16. Oke. Kalau sudah dapat saya akan bacakan pada kita semua. Demikian firman Tuhan, Markus 6 ayat 14 sampai 16, oke. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Oke, jadi orang-orang saja menganggap bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah Yesus. Kemudian apa kata Herodes, anggapan Herodes? Yang lain mengatakan dia itu Elia, oke. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Oke, jelas ya dari ayat ini. Dan saya juga ingin menambahkan bahwa dari ketiga tokoh ini, yaitu Yeremia, Elia, dan juga Yohanes Pembaptis, tidak semuanya melakukan mukjizat, dalam segi melakukan mukjizat. Hanya Elia yang pernah melakukan mukjizat, oke. Yeremia tidak pernah tercatat melakukan mukjizat, demikian juga Yohanes Pembaptis. Tetapi mereka lebih dikenal dengan khotbah-khotbah mereka yang berapi-api. Oke. Dan Elia juga berkhotbah, namun dia melakukan mukjizat. Oke. Dan kita karena mungkin waktu, kita hanya akan melihat 2 tokoh saja yang diperbandingkan dengan Yesus pada malam hari ini, yaitu Elia dan juga Yeremia. Karena kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu juga adalah Elia begitu. Dia juga menggunakan pakaian yang sama. Kita tahu dia pakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya juga sama, madu hutan dan belalang. Dan juga Yesus bahkan berkata bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah Elia, apabila orang Yahudi menerimanya. Oke, baik. Kemudian kita akan melihat kedua tokoh ini langsung saja ya. Yaitu poin pertama kita akan belajar dan dari karakter yang pertama yaitu Nabi Yeremia. Tapi kita sangat berharap bahwa dengan mengetahui karakteristik dari kedua tokoh ini, kita bisa belajar lebih mengenal Yesus kita, begitu. Oke, kita langsung ke poin pertama kita yang dipersamakan dengan Tuhan Yesus, yaitu tokoh yang pertama adalah Nabi Yeremia. Oke, coba kita buka satu ayat di Yeremia 5 ayat 14 untuk mengetahui pengkhotbah seperti apa sih Yeremia itu. Oke, Yeremia 5 ayat 14, kalau sudah dapat saya akan bacakan untuk kita semua. Yeremia 5 ayat 14, demikian firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan.
Oke, Allah semesta alam. Oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api dalam mulutmu, dan bangsa ini menjadi kayu bakar. Maka api akan memakan habis mereka. Wow, pengkhotbah yang sangat luar biasa. Dan yang mengatakan statement ini adalah Allah Yehova sendiri. Bahwa mulutnya, perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut Yeremia akan menjadi api, dan bangsa itu akan menjadi kayu bakar. Orang-orang yang dia khotbah akan menjadi kayu bakar yang akan terbakar hangus begitu. Oke. Nah, mengapa Allah Yehova harus mengatakan statement yang begitu kuat ini untuk meyakinkan Yeremia bahwa dia memilih Yeremia dan dia menyertai Yeremia begitu. Mungkin pada saat itu karena ketika dipanggil, Yeremia itu masih sangat muda. Bagaimana kita mengetahui hal ini? Baik, kita coba buka di ayat di mana Yeremia pertama kali dipanggil oleh Allah. Tentunya di Yeremia pasal 1, kita buka sama-sama, pasal 1 ayat 4 sampai 7. Oke. Baik, kalau sudah dapat saya bacakan. Kita akan banyak bolak-balik, jadi mohon standby di Alkitab Anda. Dan kita akan melihat banyak ayat, oke? Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 7, demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat 6, jawab Yeremia. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Oke, dia bilang aku ini masih muda. Oke, ini ayat yang menyatakan bahwa Yeremia saat dipanggil ia masih muda. Bahkan di King James-nya dikatakan, for I am a child. Dan saya coba melihat terjemahan bahasa Inggris lainnya, ada yang menerjemahkan dengan, but Lord, I'm just a kid. Jadi child and kid itu kalau bahasa Indonesianya adalah anak-anak. Orang muda itu kan young man kan, oke. Jadi dia masih sangat-sangat muda sekali, oke. Bahkan tentu lebih muda dari saya, oke. Dan dia sudah dipanggil saat itu, begitu. Dan banyak sekali teolog yang memprediksi kurang lebih kira-kira umur Yeremia pada saat itu usianya berapa ketika dipanggil. Ada yang mengatakan 13, 14, 15, sampai ada juga yang mengatakan 17. Jadi range-nya itu 13, 14, sampai 17 begitu. Jadi masih sangat-sangat muda sekali. Dan hampir sama mungkin dengan beberapa anak panti di tempat kita. Dan ini hal yang wajar. Yehova menganggap hal yang wajar kalau misalnya Yeremia mengatakan hal ini karena memang dia masih sangat muda begitu. Sehingga Allah Yehova tidak begitu marah sekali, murka pada Yeremia. Mengapa kamu bilang muda? Kamu kan gak muda. Ya memang dia muda begitu. Oke. Dan di ayatnya yang ke-6 tadi ya, bahwa aku, for I am a child, King James-nya, aku masih anak-anak bahkan katanya. Oke. Dan tetapi lihat, inilah indahnya Tuhan kita Yehova. Tetapi di ayat ke-7, coba kita lihat di Alkitab kita, di ayat ke-7, apa kata Tuhan? Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Dan ini sangat menghibur kita ayat ini, karena apa? Artinya, tidak peduli seberapa muda pun kita saat Tuhan panggil, saat Tuhan ingin kita melayani dia akan tetap menyertai kita begitu. Sama halnya ketika ia menyertai Yeremia yang masih anak-anak, yang masih sangat muda itu begitu. Dan kita tahu di Gates Drave International Theological Seminary, kita masih sangat muda-muda sekali begitu. Dan sampai lulus school pun biasanya masih usianya masih 23, 24, 25 begitu ya. Kebanyakan, mayoritasnya. Dan masih sangat muda sekali, kita sudah diutus begitu. Namun kita jangan khawatir, Tuhan ingat ayat ini. Bahwa Tuhan akan menyertai kita berapapun usia kita ketika kita diutus dan dipanggil, oke? Baik, dan juga, oke, kita akan melihat satu
karakteristik dari Yeremia yang disamakan dengan Tuhan Yesus. Coba kita buka. Oke, sebelum buka ayat itu, kita lihat bahwa Yeremia adalah pengkhotbah yang tegas dan tanpa kompromi begitu. Dan Tuhan Yesus pun demikian. Ia tidak segan-segan menegur dosa dengan keras. Ia pernah berkata kepada ahli Taurat, ya kan, "Hai kalian keturunan ular beludak," begitu. Dia tidak takut, dia tidak gentar. "Hai engkau kuburan yang dilabun putih-putih," dan lain sebagainya. Dan tentu kita tidak setuju dengan Tuhan Yesus yang digambarkan di foto-foto atau di video-video saat ini difilmkan begitu ya. Yang menggambarkan Tuhan Yesus itu agak gimana, lembut gitu ya, agak lemah gemulai gitu ya, dan ganteng sekali, gagah ya, perawakannya gitu ya, brewokan dan lain sebagainya. Dan tentu kita tidak setuju. Nah, kalau kita mau mengetahui gambaran Tuhan Yesus, tentu kita harus melihat di Alkitab. Oke, perawakan Tuhan Yesus itu bagaimana sih, begitu ya? Oke, coba coba kita buka di Yesaya 53 ayat 2. Silakan Anda bukanya. Tuhan Yesus itu seperti apa sih, begitu? Apakah sama dengan yang digambarkan saat ini yang bintang film? Oke, Yesaya 53 ayat 2 saya bacakan apabila Anda sudah mendapatkannya. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan. Nah loh, ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Mandang dia aja nggak mau begitu, nggak tertarik gitu ya, not interested. Dan rupa pun tidak, rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Nggak ada yang suka sama Yesus, tidak ada yang menginginkan dia. Bukan seperti yang di bintang film, misalnya pemeran The Passion of Christ, siapa namanya? Jim Caviezel ya. Wah, kalau dia datang ke Grave ini, waduh, cewek-cewek apalagi ibu-ibu atau gadis-gadis, wah bisa kerubutin gitu ya, mau foto selfie dulu, artis kan ya, artis Hollywood mau selfie dulu gitu ya. Semuanya menginginkan dia karena dia ganteng, tampan, dan sangat berbeda dengan Yesus yang ada di Alkitab. Hati-hati saudara. Baik. Kemudian, nah itu karakteristik pertama dia, yaitu Yeremia adalah pengkhotbah yang tegas dan tanpa kompromi. Tuhan Yesus juga demikian. Kemudian kita akan melihat di karakteristik Yeremia yang lainnya. Coba kita buka di Yeremia 20 ayat 1 sampai 6. Semoga waktu saya cukup. Yeremia 20 ayat 1 sampai 6. Baik, kalau sudah dapat semuanya saya bacakan saja. Yeremia 20 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Pasyur bin Imer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Ayat 3. Tetapi ketika Pasyur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya. Apakah Yeremia jadi back down gitu, jadi mundur gitu, jadi lemah, jadi ngalah gitu ya? Kita akan lihat apa jawab Yeremia. Berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Sebab beginilah firman Tuhan, dan lain sebagainya. Lanjut. Dan di sini kita, saya ceritakan sedikit backgroundnya dulu ya. Jadi ada seorang imam kepala. Imam kepala itu adalah pemimpin agama dari bangsa Yehuda saat itu, karena Yeremia diutus ke bangsa Yehuda. Dan yang bernama Pasyur bin Imer di ayat 1 ya, yang mendengar khotbah Yeremia yang masih muda itu, kemudian ia sangat marah di ayatnya, dan dikatakan ia memukuli, kemudian menangkap Yeremia dan memasungnya. Kalau teman-teman ada yang tidak tahu apa itu artinya memasung, memasung adalah
kita memasukkan kedua tangan kita dalam suatu lubang dua kayu yang diapit gitu ya, dan dibuat lubang untuk tangan maupun untuk satu di tengah untuk kepala gitu. Jadi kita dipasung begini, oke? Dan itu artinya dipasung. Dan Yeremia dikatakan dipasung di depan pintu gerbang Benyamin gitu ya. Mungkin maksud pasyun adalah untuk dipertontonkan kepada publik begitu ya, karena setiap orang kan banyak akan lewat di pintu gerbang itu. Jadi supaya dia dipermalukan dan layaknya seorang yang bersalah, seorang kriminal begitu. Supaya dia jerak begitu, jangan lagi mau berkhotbah menentang pemerintahan Yehuda saat itu begitu. Dan ternyata Yeremia tidak takut. Sudah kita baca tadi di ayatnya yang ketiga, jawab Yeremia, Tuhan akan menyebut namamu bukan pasyun, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Nah, kegentaran dari segala jurusan. Oke, saya coba cek King James Version-nya, dan di KJV-nya tidak diterjemahkan ke bahasa Inggris, tapi ditransliterasikan gitu ya. Dan dikatakan di King James Bible-nya itu magot misabib. Oke, apa itu artinya magot misabib? Oke, ternyata firman Tuhan tidak membuat kita jadi kebingungan mencari arti kata ini, karena firman Tuhan menyampaikan artinya di ayat selanjutnya. Coba kita baca di ayat selanjutnya. Oke. Ya, Yeremia 20 ayat 1 sampai 6 tadi ya. Oke. Nah, oke, mulai dari ayat yang keempat, ini arti dari magot misabib atau kegentaran dari segala jurusan. Ayat keempat, silakan perhatikan ayat firman Tuhan yang ada di tangan Anda, saya akan bacakan pada Anda semua. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan rebah mati oleh pedang, musuhnya di depan matamu sendiri. Dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel, yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jerih payahnya, segala barangnya yang berharga, dan segala barang perbendaharaan raja-raja Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya, yang akan menjarah, mengumpulkan dan membawa semuanya itu ke Babel. Mengenai engkau, hai Pasyun, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan. Engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Oke. Jadi Pasyun termasuk juga orang-orang, artinya apa? Pasyun termasuk juga orang-orang Yahudi yang memberontak pada Tuhan, yang tidak mau bertobat mendengarkan khotbah Yeremia. Intinya mereka akan mengalami hal yang sangat buruk sekali. Misalnya mati dengan pedang. Mati oleh pedang, harta bendanya dirampas, kemudian akan dibawa ke pembuangan ke Babel oleh Nebukadnezar begitu. Itulah arti dari magot misabib. Oke, arti yang ternyata artinya sangat jelek sekali ya. Oke, dan kita melihat di sini bahwa tadi berdasarkan cerita tadi, karakter Yeremia bagaimana? Karakter Yeremia yang kedua adalah dia tidak pernah berhenti mengkhotbahkan kebenaran meskipun harus mengalami penganiayaan sekalipun begitu. Jadi demikian juga Tuhan Yesus, dia sering dianiaya, bahkan hampir mau dilempari batu, dibunuh gitu ya, tapi dia tidak pernah stop, dia tidak pernah berhenti untuk mengkhotbahkan kebenaran. Itu adalah karakteristik Yeremia lainnya yang mirip dengan Tuhan Yesus. Oke, dan kita akan melihat lagi karakteristik apa lagi sih Yeremia gitu yang mirip dengan Tuhan Yesus. Oke. Kita coba Oke, kita tahu bahwa Yeremia dikenal sebagai nabi yang berkabung, yang beratap. Bahkan kitab ratapan dia yang tulis begitu. Dia meratapi bangsanya. Kitab ratapan ditulis ketika mereka sudah ada dalam pembuangan. Dan dia meratapi Yerusalem yang baru saja dihancurkan gitu. Yeremia meratapi
dan berkeluh kesah kepada Allah Yehova untuk memohon belas kasihan Allah Yehova begitu. Dan demikian juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga pernah menangis, pernah meratapi orang-orang yang Dia kasihi, jiwa-jiwa yang terhilang begitu ya. Misalnya contohnya di Alkitab mencatat 3 kali Yesus menangis dan beratap. Oke, kalau Anda ingin membukanya, coba Anda buka di yang pertama di Yohanes 11 ayat 35. Oke. Ini adalah 3 kali di mana tercatat Yesus menangis. Oke. Yohanes 11 ayat 35 ini adalah peristiwa di mana Lazarus mati. Oke, karena waktu saya akan langsung saja, saya tidak bacakan. Kemudian Anda bisa lihat nanti di rumah di Lukas 19 ayat 41 juga. Ketika dia sampai dan melihat kota Yerusalem, dia meratapi Yerusalem dan dia mengatakan bahwa Yerusalem ini yang akan dihancurkan. Tidak ada satu batu pun yang akan tergeletak di batu yang lainnya begitu. Dia meratapi betapa jauhnya Yerusalem sebagai pusat rohani dari Yahudi saat itu sudah pergi lari dari Allah begitu. Dia meratapi Yerusalem. Kemudian yang ketiga tercatat di Ibrani 5 ayat 7. Di mana dikatakan, saya bacakan saja. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Oke, jadi Tuhan Yesus juga menangis dalam doa dan permohonan tentunya bagi kita semua. Oke, baik, kita akan masuk ke karakter yang kedua yaitu Elia. Oke. Dan saya mengajak kita semua untuk membuka satu ayat di 1 Raja-Raja 21 17 sampai 19. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 17 sampai 19, demikian firman Tuhan, saya bacakan saja. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya, demikianlah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakanlah pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Wow, peringatan yang sangat keras sekali, khotbah yang sangat keras sekali dari Elia kepada Raja Ahab. Oke, jadi bukan hanya Elia adalah pengkhotbah yang sangat berkuasa, bahkan dia tidak pernah takut meskipun yang dikhotbahkannya, yang dikonfrontasikannya adalah Raja Ahab sendiri. Kita tahu pada masa itu raja mempunyai kekuasaan yang absolut. Apabila dia tidak senang sama orang, dia tinggal bilang saja, penggal kepalanya, maka dipenggal begitu tanpa masuk pengadilan dan lain sebagainya seperti saat ini begitu. Dan Elia tidak takut untuk mengkhotbahkan hal ini karena Tuhan yang suruh begitu. Jadi kita tahu karakternya adalah Elia berkhotbah dengan sangat berani, tidak pernah takut dan dengan pesan yang sangat berkuasa. Mengapa sangat berkuasa? Coba kita lihat reaksi Ahab setelah ia mendengarkan firman ini. Kita baca coba di ayatnya yang ke-27. Saya bacakan. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Wow, luar biasa sekali khotbah. Raja yang sangat bengis, yang sangat jahat, yang dipengaruhi oleh istrinya yang lebih jahat lagi, yaitu siapa? Isabel ya. Langsung bertobat, langsung merendahkan dirinya, langsung memakai kain kabung dan berpuasa. Betapa berkuasanya khotbah Elia ini. Dan begitu juga Yesus. Yesus tidak pernah takut berkhotbah dan khotbahnya itu sangat berkuasa. Karena waktu kita cepat saja. Dan kita masuk ke karakternya yang kedua. Silakan buka bersama saya ayatnya di Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Karakteristik Elia yang kedua, yang terakhir.
Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia disebut, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Karakteristik yang selanjutnya dari Elia adalah dia adalah seorang yang bertekun dalam doa, suka berdoa. Demikian juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus banyak berdoa, dan ada beberapa ayat, misalnya ketika dia juga pernah mengajarkan skema doa Bapa kami, itu ya, dan juga dia juga sering dicatat di Alkitab pergi pagi-pagi subuh-subuh untuk memisahkan dirinya dari murid-muridnya, kemudian berdoa kepada Bapa. Dan juga kita juga disuruh berdoa, bukan? Di 1 Tesalonika 5 ayat 17, Anda silakan buka ayatnya. Ayat yang pendek, tetaplah berdoa. Itulah perintah Tuhan buat kita semua. Dan malam ini adalah malam doa. Ini yang kita juga lakukan sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita, yaitu berdoa. Dan demikian karakteristik dari kedua tokoh ini, yaitu Elia dan Yeremia, yang sama dengan Tuhan Yesus, sehingga mereka menilai bahwa Yesus adalah salah satu dari kedua tokoh ini. Dan saya akan rangkum sedikit. Yeremia sama dengan Yesus dalam hal pertama, Yeremia adalah pengkhotbah yang tegas dan tanpa kompromi. Yang kedua, dia tidak pernah berhenti mengkhotbahkan kebenaran walau mengalami penganiayaan. Itu kedua. Ketiga, dia juga dikenal sebagai nabi yang meratap dan berkabung atas bangsanya kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Bagaimana dengan Elia? Elia sama dengan Yesus dalam hal satu, Elia berkhotbah dengan sangat berani, tidak pernah takut, dan dengan pesan yang sangat powerful, sangat berkuasa. Yang kedua, Elia suka berdoa. Baik, jadi kesimpulannya adalah memang karakteristik yang sudah kita lihat dari kedua tokoh ini tidak melukiskan, menggambarkan Yesus sepenuh-penuhnya. Saya sarankan pada kita semua, terutama jemaat yang ada di sini maupun yang sedang menyaksikan live streaming kami, untuk terus membaca Alkitab, terutama di keempat Injil, karena di sanalah Yesus banyak berkhotbah tentunya. Dan banyak menceritakan tentang Yesus, supaya kita lebih mengenal siapa itu Tuhan kita, siapa itu Juru Selamat yang sudah menyelamatkan jiwa kita. Dan satu ayat yang sangat saya sukai, Anda boleh silakan buka di Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Yeremia 9, 23, 24, saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu jangan berhenti untuk mengenal Tuhan kita dan terus memandang kepada Dia. Pandanglah Yesus, sama seperti lagu yang tadi kita baru nyanyikan. Dan saya punya satu cerita yang sangat menarik, yaitu ada seorang gembala yang didatangi oleh jemaatnya, dan jemaatnya ini berkeluh kesah kepada gembala ini, dan jemaat ini berkata bahwa, Pak Gembala, saya nggak mau lagi berjemaat di sini, soalnya saya sering dikatain orang, sering digosipin orang, dan saya juga di sini merasa tidak diperhatikan, tidak ada yang mau berteman dengan saya dan lain sebagainya. Saya akan pindah ke jemaat lain saja, Pak Gembala. Kemudian gembala itu melihat dia lama, kemudian gembala itu pergi ke dapur dan mengambil segelas air yang telah diisi penuh dengan air putih.
Gembala itu berkata pada jemaatnya. Jemaat itu, oke, baik, kamu boleh pindah dari jemaat ini, tapi kamu bawa gelas ini yang penuh dengan air, kamu keliling putar tempat ini, ruangan ini 7 kali. Kalau tidak ada satupun air yang keluar atau menetes dan masih penuh, kamu boleh pergi dari jemaat ini, tidak apa-apa. Kemudian jemaatnya senang, oh begitu ya Pak Gembala, semudah itu, segampang itu. Oke, saya lakukan. Dia ambil airnya pelan-pelan, terus dia putar sampai 7 kali. Dan dia datang pada gembalanya. Pak Gembala, sudah selesai nih 7 kali. Dan lihat ini, airnya masih penuh. Tidak ada setetes pun yang keluar. Oke. Dan gembala itu memandang dia lama dan berkata, kamu mau pergi dari jemaat ini. Kamu bilang ini hal yang gampang, yang mudah kamu lakukan untuk keluar dari jemaat ini. Tapi hal yang gampang juga bisa kamu lakukan kalau kamu mau stay tetap di jemaat ini. Kamu berfokus, kamu tidak menumpahkan airnya karena kamu berfokus pada airnya. Kamu memandang airnya terus. Berjalan dengan hati-hati memandang airnya terus. Jangan sampai tumpah, putar 7 kali. Demikianlah. Kalau kamu bisa memandang Yesus, terus berfokus pada Dia, tidak memandang hal lainnya, tidak memandang cemooh orang, gosipan orang, tapi kamu terus berfokus pada Tuhan Yesus, maka kamu bisa. Kamu akan terus ada di sini dan melayani Dia dan mengasihi Tuhanmu karena kamu berfokus kepada Yesus. Lagu yang tadi, pandanglah pada Yesus, oh pandanglah wajahnya mulia, isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Oke, saya hampir habis. Oke, baik. Dan demikian kita akan menutup khotbah kita pada malam hari ini. Saya berdoa semoga ini menjadi berkat buat Anda semua dan juga berkat untuk saya sendiri. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapak Surgawi, kami sangat bersyukur Tuhan, sungguh-sungguh sangat bersyukur Engkau sudah menempatkan kami di jemaat ini. Jemaat yang Engkau tebus dengan darah-Mu Tuhan. Jemaat yang Kau sangat kasihi, yang Kau kumpulkan Tuhan dari berbagai tempat. Jemaat yang menjadi kesayangan-Mu, jemaat GBA Grave di tempat ini. Dan jemaat-jemaat lainnya yang juga Engkau kasihi. Kami sangat bersyukur kami ada di tempat ini Tuhan. Bila kami terus belajar mengenal Engkau, dan kami terus belajar untuk berfokus kepadamu, dan untuk terus memandang kepada wajah-Mu, sehingga kami terus dapat dikuatkan, dan terus melayani Engkau, dengan setia di tempat ini dan juga terus menjadi berkat di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, meskipun secara fisik kami tidak dapat melihatnya, upah kami Tuhan, kami dapat melihatnya dengan mata iman kami, bahwa Engkau sudah menyediakan tempat yang terbaik dan juga upah yang terbaik bagi kami nantinya ketika kami bertemu dengan Engkau, memandang muka dengan muka Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.